Saudara seiman lebih kuat, lebih abadi daripada sekedar persaudaraan saudara. Kalau kita saling menyayangi meskipun berbeda, kita menghargai perbedaan di antara kita, kita tidak mencerta, tidak mencela, tidak menyalahkan, tidak menang sendiri, maka itu adalah bagian kasih sayang kita sesama muslim. Prinsip dasar sebagai seorang pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyidda'u 'alal kufar. Mereka tegas keras kepada orang-orang kafir. Mereka tegas, saya adalah seorang muslim dan kamu adalah seorang kafir. Tidak ada terminologi lain selain istilah kafir untuk menyebut orang-orang yang tidak beriman di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, kita kemudian harus tegas, tetapi tegas kita, keras kita, bukan dengan kekerasan fisik, tidak dengan permusuhan, tetapi dengan menghormati mereka. Tegas dengan iman kita, keras dengan iman kita. Dan orang-orang Islam itu pengikut Muhammad, kata Allah, ruhama'u bainahum. Mereka saling mengasihi, saling menyayangi di antara umat Islam, di antara saudara seiman. Rasulullah bersabda, aku meminta 3 permohonan kepada Allah, tetapi 2 dikabulkan oleh Allah dan 1 tidak dikabulkan oleh Allah. Pertama, aku meminta kepada Allah, aku memohon kepada Allah supaya umatku tidak dihancurkan dengan kelaparan dan kekeringan. Fa'atoniha, maka kemudian Allah mengabulkan doa saya itu. Dan yang kedua, kata Rasulullah, wa sa'altuhu alla yuhlika ummati bil ghar. Dan aku memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar umatku tidak dibinasakan dengan ditenggelamkan seperti kaumnya Nabi Nuh. Fa'atoniha, maka kemudian Allah mengabulkan doa saya dengan permintaan itu. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, dan aku memohon kepada Allah supaya umatku, tetapi apa kata Rasulullah, fama'aniha, tetapi sayangnya Allah tidak mengabulkan doaku yang terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faya ayyuhan nas, usini wa iyyakum bitaqwallah. Fa innallaha qala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kita tentu patut bersyukur kepada Allah dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah, dengan ketundukan hati kita, dengan perilaku tubuh dan badan kita sebagai bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat Jumat yang kita laksanakan pada siang hari ini merupakan bagian dari pengejauhan tahan rasa syukur kita kepada Allah. Salat Jumat yang kita laksanakan pada siang hari ini juga merupakan peringatan bagi kita
betapa sesungguhnya hidup itu bukan hanya persoalan dunia belaka, tetapi ada yang lebih penting dan ada yang menjadi tujuan utama kita, bahwa hidup kita pada akhirnya akan mencapai sebuah kebahagiaan sejati, kebahagiaan abadi, yaitu dari akhir nanti. Pada saat kita mengalami kematian, pada saat Allah menjemput ajal kita, dan kemudian kita dimasukkan ke dalam alam kubur, maka itulah sesungguhnya perjalanan awal dari perjalanan panjang kita menuju hari akhir nanti. Kita tidak tahu akan bermuara di mana, kita tidak tahu akan berhenti di mana. Apakah kita akan berhenti di surga, ataukah kita akan terhenti di neraka? Semoga sekali lagi Allah memberikan kita husnul khatimah sehingga kita masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah, saya ingin mengawali khutbah ini dengan sebuah kisah tentang Masjid Ijabah. Kalau kita pernah menjalankan ibadah umrah atau kita pernah menjalankan ibadah haji, mungkin kita pernah mengenal atau mendengar atau mungkin berkunjung ke Masjid Ijabah di Madinah. Ada kurang lebih 600 meter ke utara dari pemakaman Baqi. Dulu masjid ini bernama Masjid Bani Muawiyah, tetapi suatu saat Amir bin Sa'id pernah meriwayatkan, suatu saat Rasulullah bersama para sahabatnya baru datang dari gunung. Setelah itu ketika turun, dia mampir ke Masjid Muawiyah ini. Lalu kemudian Rasulullah menjalankan sholat tahiyat al-masjid 2 rakaat yang diikuti oleh para sahabatnya. Setelah selesai sholat, Rasulullah tidak langsung berdiri, tetapi agak sedikit lama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selesai berdoa, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sekiranya engkau berdoa begitu cukup lama, apa yang engkau minta kepada Allah ya Rasul?" Maka kemudian Rasulullah bersabda, "Sa'altu Rabbi thalathan fa'atoni isnatain wa mana'ani wahidah." Aku meminta 3 permohonan kepada Allah, tetapi 2 dikabulkan oleh Allah dan 1 tidak dikabulkan oleh Allah. Sa'altu Rabbi alla yuhlika ummati bis-sanah. Pertama aku meminta kepada Allah, aku memohon kepada Allah supaya umatku tidak dihancurkan dengan kelaparan dan kekeringan. Fa'atoniha, maka kemudian Allah mengabulkan doa saya itu. Dan yang kedua kata Rasulullah, wa sa'altuhu alla yuhlika ummati bil gharq. Dan aku memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar umatku tidak dibinasakan dengan ditenggelamkan seperti kaumnya Nabi Nuh. Fa'atoniha, maka kemudian Allah mengabulkan doa saya dengan permintaan itu. Dan yang ketiga kata Rasulullah, wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum. Dan aku memohon kepada Allah supaya umatku ini dihindarkan dari fitnah dan perbedaan di antara umatku. Tetapi apa kata Rasulullah? Fama'aniha, tetapi sayangnya Allah tidak mengabulkan doaku yang terakhir ini. Ini artinya apa? Bahwa sesungguhnya perbedaan itu adalah sebuah kenyataan yang pasti terjadi di antara umat Islam. Bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah yang pasti terjadi di antara kita. Tetapi semuanya tinggal kepada kita. Apakah kemudian perbedaan itu akan menjadi malapetaka, ataukah perbedaan itu akan menjadi rahmat bagi kita? Perbedaan bisa menjadi malapetaka manakala kita tidak menyikapinya dengan arif dan bijaksana. Perbedaan itu pasti terjadi karena memang latar belakang sudut pandang yang berbeda-beda, karena latar belakang sosial keluarga yang berbeda.
karena sosial budaya dan ekonomi yang berbeda, dan juga bisa terjadi ketika kemampuan dan kedalaman ilmu kita juga berbeda-beda. Maka itulah yang perbedaan. Tetapi yang kemudian menjadi malapetaka adalah ketika kita mengedepankan ego dan kesombongan diri kita masing-masing. Ketika kita mengatakan bahwa pendapat sayalah yang benar-benar, kemudian orang lain dipersalahkan dan disalahkan. Ketika seseorang ingin mendahulukan, ingin menang sendiri, maka inilah perbedaan yang bisa mengakibatkan petaka di antara umat Islam. Sekali lagi Allah mengingatkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah mengingatkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, peganglah kuat-kuat tali Allah itu dan jangan kalian bercerai-berai. Artinya apa? Ketika seseorang mempunyai niat yang tulus, ketika semuanya ingin mendapatkan ridha Allah semata, maka insya Allah perbedaan itu bisa kita sikapi dengan sebaik-baiknya. Tetapi manakala kemudian kita mengedepankan kepentingan pribadi kita, kita mengedepankan kepentingan kelompok kita, maka disitulah awal petaka dari perbedaan itu sendiri. Sekali lagi, ini sering terjadi pada diri kita. Kita kadang-kadang kemudian merasa dengan alasan toleransi, kemudian kita memberanguskan perbedaan di antara kita, dan itu justru yang menjadi sikap yang semena-mena. Kita ini kadang-kadang berdasarkan atau beralasan moderasi beragama, mengatasnamakan, memberantas fundamentalisme dan sebagainya. Kadang-kadang kita kemudian hanya persoalan pengajian saja, kemudian kita saling melarang di antara kita. Seandainya kita kembalikan wa'tasimu bihablillahi jami'a, maka ketika kita sampaikan, kita satukan niat kita semata-mata ingin mendapatkan ridha Allah dengan tulus hati yang bersih, maka insya Allah kita bisa menghargai perbedaan di antara kita. Perbedaan itu, kalau sementara ini orang mengatakan sebuah hadis, tetapi kebanyakan mengatakan bahwa ini adalah pepatah, kata-kata mutiara, kata-kata hikmah dari para ulama. Ikhtilafu ummati rahmatun, bahwa perbedaan di antara umat Islam itu adalah rahmat. Maka ini yang akan menjadi rahmat bagi kita. Perbedaan kita hargai, perbedaan sebagai sebuah keindahan di antara kita dalam membangun umat bersama-sama. Sekali lagi, kita hargai perbedaan itu dengan bijaksana. Ketika seseorang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia adalah saudara kita. Kita haram, tidak boleh, dilarang keras untuk menyakiti apalagi mendolimi saudara kita itu. Ketika di antara kita sudah meyakini kita sama rukun imannya, kita sama rukun Islamnya, sama jumlah rakaat sholat 5 waktunya, maka mereka dan kita semua adalah bersaudara. Kalaupun kemudian ada perbedaan di kaifiyah, cara melaksanakan ibadah, itu adalah sebuah kewajaran. Kita bisa melihat ketika kita berkumpul dengan saudara-saudara kita sedunia, pada saat takbir saja sudah berbeda. Ada yang lurus dengan dadanya, dengan pundaknya, ada yang lurus dengan telinganya, ada yang malah tidak mengangkat tangannya, dan begitu macam. Juga begitu juga ketika mau membacakan Al-Fatihah, ada yang dibaca basmalah dengan zahar, ada yang dengan sirri. Inilah perbedaan di antara umat Islam yang berjuta-juta perbedaan kalau kita mau membaca buku-buku tentang keislaman. Sekali lagi, kita semuanya akan kembali kepada diri kita. Allah mengingatkan dalam surat Al-Isra, "Qul," katakan wahai Muhammad, "kullu ya'malu ala syakilatihi." Sesungguhnya manusia itu, sesungguhnya umatmu itu menjalankan agamanya sesuai dengan kecenderungannya masing-masing. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Maka Tuhanmu itu yang lebih tahu
di mana yang paling benar, jalan yang paling benar di antara umatmu itu. Jadi sekali lagi kita kedepankan sikap menghargai, kita kedepankan sikap menghormati sesama di antara kita umat Islam. Kita saling menyayangi, sehingga kita bisa bersama-sama untuk membangun umat ini. Kalau hanya urusan furu'iyah yang kita urusi, kalau hanya urusan perbedaan antara kunut dan tidak, antara nawaitu dan tidak, antara yasinan dan tidak, antara tahlilan dan tidak, maka itu tidak akan menyelesaikan persoalan umat, terutama masalah ekonomi dan kemiskinan. Oleh karena itu, kita bersama-sama membangun umat ini dengan penuh hati yang bersih, hati yang suci, semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Aqulu qali hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzam fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Al-ayah. Allah berfirman di akhir surat Al-Fat, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, dan orang-orang yang bersamanya, umat yang mengikuti Rasulullah itu asyidda'u 'alal kuffar, mereka tegas keras kepada orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, bahasa Al-Quran. Mereka tegas, saya adalah seorang muslim dan kamu adalah seorang kafir. Tidak ada terminologi lain selain istilah kafir untuk menyebut orang-orang yang tidak beriman di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, kita kemudian harus tegas, tetapi tegas kita, keras kita, bukan dengan kekerasan fisik, tidak dengan permusuhan, tetapi dengan menghormati mereka. Tegas dengan iman kita, keras dengan iman kita. Asyidda'u 'alal kuffar. Dan orang-orang Islam itu pengikut Muhammad, kata Allah, ruhama'u bainahum. Mereka saling mengasihi, saling menyayangi di antara umat Islam, di antara saudara seimannya. Saudara seiman lebih kuat, lebih abadi daripada sekedar persaudaraan saudara. Kalau kita saling menyayangi meskipun berbeda, kita menghargai perbedaan di antara kita, kita tidak mencerta, tidak mencela, tidak menyalahkan, tidak menang sendiri, maka itu adalah bagian dari kasih sayang kita sesama muslim. Jangan kemudian sebaliknya yang kita lakukan. Kita begitu keras kepada saudara sendiri, kita memusuhi, bahkan memusuhi saudara sendiri, tetapi kadang-kadang kita bersayang-sayangan dengan orang-orang kafir. Jangan seperti dibalik, karena ini adalah prinsip dasar sebagai seorang pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asyidda'u 'alal kufar, tegas keras terhadap orang-orang kafir, meskipun dengan toleransi tinggi, dengan tasamuh, dengan perbedaan yang antara iman antara kita dengan mereka. Tetapi kita juga sekali lagi ruhama'u bainahum, kita saling kasih sayang, saling menghargai, saling menjunjung, saling membantu, saling menolong, tidak saling menjatuhkan dan tidak saling memfitnah di antara umat Islam. Ada satu hal yang kadang-kadang kita lupa dengan kebiasaan yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita diajarkan pada saat sholat berjamaah adalah untuk merapatkan shaf dan barisan. Pada saat itu Rasulullah mengingatkan, rapatkan barisanmu, rapatkan dan luruskan agar hati kalian tidak bercerai-berai, kata Rasulullah. Kita ini sering kadang-kadang persoalan kecil, tapi itu adalah mencerminkan hati kita,
mencerminkan pikiran kita bahwa kita, hati dan pikiran kita masih belum bersatu sebagai seorang yang beriman. Oleh karena itu, mari kita kerjakan dari hal-hal yang kecil. Saat mau melaksanakan sholat Jumat, rapatkan dan luruskan, tempelkan kaki kita itu. Meskipun kata Rasulullah, walinu, dan saling bersopan santunlah ketika mengingatkan saudara kalian. Oleh karena itu, dari sani'ilah, dari hal-hal yang kecil ini, kita membangun hati kita bangun pikiran kita menjadi bersatu secara iman, dan kita insya Allah menjadi umat yang terbaik. Khairu ummah, sebagaimana yang dicita-citakan dalam Al-Quranul Karim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin lanakunanna minadh dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.